Tarif ojek online kembali menjadi perbincangan yang cukup hangat. Kenaikan tarif hingga perbedaan aturan terkait tarif di berbagai daerah, sementara bagi pengemudi, kenaikan tarif ini dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, namun konsumen di sisi lain merasa beban pengeluaran semakin berat. Tidak hanya itu, kenaikan tarif juga memunculkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kebijakan ini? Apakah pengemudi benar-benar merasakan dampaknya? Ataukah justru penyedia layanan yang menikmati margin yang lebih besar? Untuk membahas lebih dalam, lebih detail, kami akan membahasnya mendalam bersama dengan Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI, Ernita Titis Dewi, dan Development Director Maxim Indonesia, Dirham Syah. Selamat pagi, Bu Titis dan juga Pak Dirham. Apa kabar? Selamat sehat pagi. Tentunya. Selamat pagi, salam sehat, Mas Bram. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan bersama begitu ya, cuitan-cuitan dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa terjadi kenaikan harga dan mereka pun spending uang transport mereka jadi lebih besar. Mereka juga berbicara kepada kami begitu terkait hal ini. Anda melihatnya Bu Titis, di Kementerian Perhubungan yang juga meregulasi terkait tarif begitu ya di ride hailing kita. Apa sebetulnya masalah yang juga menjadikan kenaikan harga dan pada akhirnya masyarakat kita juga menjadi tertekan akan hal itu? Silakan Bu Titis. Ya, baik. Kementerian Perhubungan dalam hal ini kan sebagai regulator ya. Jadi untuk angkutan sewa khusus ini sudah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khususnya. Di pasal 22 itu disampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan angkutan sewa khusus di wilayah masing-masing. Jadi berkaitan dengan penetapan tarif inti, memang kalau misalnya di wilayah Jabodetabek itu memang yang menetapkan Menteri Perhubungan yang dimandatkan kepada Kepala BPTJ. Namun untuk di angkutan sewa khusus yang beroperasi di provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Jadi memang tadi sudah benar ya ditetapkan oleh gubernur. Namun demikian kami melihat bahwa di sini itu ada yang belum ditetapkan. Mungkin beberapa daerah di data kami sudah ada 9 daerah yang menetapkan. Itu adalah penetapan kuota layanan angkutan online. Jadi di peraturan menteri tersebut di pasal 9 juga bahwa pemerintah daerah itu sebenarnya harus menetapkan kuota layanan angkutan online. Jadi ditetapkan dulu baru nanti memberikan izin-izin seperti itu ya. Nanti ada pembatasan jumlah kuotanya. Nah, dari data yang kami terima dari rekan-rekan itu baru 9 wilayah yang menetapkan kuota. Jadi tadi ada Jabodetabek, Aceh, Bengkulu, Lampung, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Kenapa harus ditetapkan kuota? Itu adalah menjaga agar dari sisi permintaan dan kemudian dari sisi penawaran supply demand itu terjaga. Jadi sebagai ilustrasi ya, kalau di suatu wilayah walaupun tarifnya itu dinaikkan, dari sisi supply itu berlebihan, kemudian demand-nya itu kan tetap ya, demand-nya tetap. Jadi pada waktu ditawarkan ada permintaan, ada demand, itu yang mereka berebut gitu. Nah, itu dari sisi supply demand-nya. Sehingga walaupun tarifnya naik, kalau demand-nya itu berkurang ya, itu kan jadi kalau jadi dijumlahkan itu kan jadi penghasilannya menurun gitu. Jadi dalam hal ini mungkin perlu pencermatan ulang dari sisi supply demand itu. Nah, selanjutnya mungkin perlu juga dicermati dari sisi aplikatornya. Misalnya di wilayah tersebut itu supply itu sudah berlebihan, itu ya jangan lagi membuka untuk lowongan untuk mitra baru gitu. Seperti itu.
Oke, jadi Anda lihat ini adalah masalah kuota begitu ya, sehingga merusak supply demand di daerah, bukan karena harga tinggi ini, karena pemerintah daerah bisa menentukan regulasinya sendiri. Karena iya, tadi kalau memang sesuai kewenangannya pemerintah daerah. Namun demikian kan harus melihat juga dari sisi lainnya. Apakah dari sisi supply demand-nya itu, apakah memang sudah dievaluasi dari sisi supply demand-nya sudah itu hal-hal yang mungkin perlu dicermati lagi. Oke, baik. Di sini kami juga kedatangan dari sisi aplikator. Bagaimana Anda melihatnya Pak Dirham dari kondisi yang terjadi, penentuan tarif begitu ya yang ada di pemerintah daerah dan juga permasalahan kuota, supply and demand yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Titis. Silakan Pak Dirham. Oke, jadi kita ngeliat ke belakang dulu ya sebelumnya. Jadi setiap ada kenaikan, ada rencana kenaikan tarif, itu sebelumnya semua pihak itu dilibatkan. Jadi dari Kemenhub sebagai regulator itu turut juga mengundang aplikator, terus juga ada dari sisi mitra, terus juga ada sisi dari masyarakat. Nah yang kami lihat kalau di daerah ini itu ada beberapa hal yang sepertinya langsung dilewati tanpa adanya kayak perbincangan atau analisa-analisa dari beberapa sisi terkait, terutama dari sisi masyarakat dan sisi aplikator. Nah jadi ada beberapa kesenjangan harga yang diterapkan terlalu tinggi untuk di beberapa kota. Nah harapannya sih sebenarnya karena dari Kementerian Perhubungan sendiri yang harusnya mungkin bisa memanage kembali nih apakah dari daerah ini bisa disatukan lagi mungkin untuk didiskusikan ulang kembali seperti itu. Oke, silakan. Lanjut. Terus juga kalau untuk masalah supply demand ya, kalau supply demand dari Maxim sih kami akan terus berusaha untuk membuka banyak lowongan kerja sebagai apalagi kita udah masuk ke ekonomi 5.0 ya, yang dimana gig worker ini sangat lagi di kenceng-kenceng ini ibaratnya kayak kampanye gitu. Nah, karena disitulah kita bisa mempunyai fleksibilitas gitu untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang tidak dibatasi oleh waktu seperti itu. Oke, Anda katakan ada peraturan yang ditetapkan tapi tidak melalui musyawarah begitu ya dengan beberapa pihak. Ini terjadi di daerah Anda lihat? Iya, di daerah. Oke, lalu bagaimana fungsi pengawasan dari Kemenhub akan hal ini? Bu Titis, apakah memang Kemenhub juga melihat satu persatu daerah yang melakukan hal tersebut? Mungkin ini ya, kalau dari kami sebenarnya tadi melihat dari sisi pemerintah daerah. Saya melihat dari pemerintah daerah sudah melibatkan ya, dari yang saya terima itu informasinya mereka sudah melibatkan dari tadi yang disampaikan pemangku kepentingan dari sisi regulatornya, kemudian dari sisi aplikatornya. Nah, kemungkinan kalau aplikatornya itu kan sekarang kan ada beberapa ya, ada mungkin saya sebut ada Gojek, Grab, kemudian InDrive, ada Maxim. Nah, saya kurang paham juga apakah perwakilan-perwakilan dari aplikator itu ada di daerah itu semua gitu. Kemungkinan kalau mungkin pas diundang atau nggak tahu yang mau diundang siapa seperti itu. Karena saya kurang paham juga. Yang kita tahu kalau yang mungkin ada perwakilan semua itu kan mungkin yang kayak Gojek, Grab kayak gitu ya. Tapi kalau yang Maxim, InDrive saya kurang paham juga apakah diundang atau tidak. Tapi saya yakin bahwa pemerintah daerah pastinya sudah melibatkan dari pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kemudian dari akademis seperti itu. Mereka kan melihat dari sisi tarif itu dari sudut pandang sebagai ada pelaku, kemudian ada pengguna jasanya. Gitu. Oke, jadi ada komunikasi yang kurang terjalin dengan baik begitu ya di daerah antara pemerintah daerah dan juga pihak aplikator atau mungkin sebaliknya.